wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahira Azhara Putri Haura. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Proses perkecambahan dipengaruhi oleh cahaya, suhu, dan oksigen. Rumusan masalahnya, apa pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau? Yang kedua, apa laju pertumbuhan dan perkembangan antara biji kacang hijau yang hidup di tempat terang dan biji kacang hijau yang hidup di tempat gelap? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau, itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui laju pertumbuhan dan perkembangan antara biji kacang hijau yang hidup di tempat terang dan biji kacang hijau yang hidup di tempat gelap. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, yaitu dapat mengembangkan sikap ilmiah peneliti. Yang kedua ada bagi pembaca, yaitu dapat menambah wawasan khususnya tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, bagi sekolah atau lembaga, yaitu dapat menambah hasanah kepustakaan dan dapat disediakan bahan kajian lebih lanjut. Ada hipotesis. Hipotesisnya, cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Perbedaan kacang hijau di tempat gelap dan terang terdapat pada ukuran tumbuhan dan struktur batang. Bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur, dan keseimbangan metabolik. Perkembangan adalah bertambah kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa, sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Itu pendapat dari Sujiningsih 1988. Perkembangan lebih bersifat kualitatif, di mana satu organisme yang sebelumnya masih belum matang dalam sistem produksinya atau dewasa, menjadi lebih dewasa dan matang dalam sistem reproduksinya sehingga dapat melakukan perkembangan. Selanjutnya ada faktor-faktor. Faktor-faktor terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor luar dan faktor dalam. Faktor luarnya air, kelembaban, suhu, dan cahaya. Yang faktor dalamnya gen dan hormon. Tumbuhan kacang hijau ini klasifikasinya kerajaannya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Fabaceae, familinya Fabaceae, genusnya Vigna, spesiesnya Viradiate. Nama binomialnya Vigna radiate. Selanjutnya pengaruh cahaya. Cahaya bermanfaat bagi tumbuhan, terutama sebagai energi yang nantinya digunakan untuk proses fotosintesis. Cahaya juga berperan dalam proses pembentukan klorofil. Akan tetapi, cahaya dapat bersifat sebagai penghambat pada proses pertumbuhan.
Hal ini terjadi karena cahaya dapat memicu difusi auksin ke bagian yang tidak terkena cahaya, sehingga proses perkecambahan yang diletakkan di tempat yang gelap akan menyebabkan terjadinya etiolasi. Cara kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ambil 6 biji kacang hijau dengan kondisi yang baik. Yang ketiga, rendam kacang hijau dengan air selama 24 jam. Pilih yang tenggelam. Yang keempat, mengisi gelas plastik yang telah diberi label dengan kapas yang sama jumlahnya. Yang kelima, menanami setiap gelas plastik dengan biji kacang hijau. Yang keenam, meletakkan gelas plastik 1-3. Itu gelas dikasih keterangan gelas A di tempat yang terkena sinar matahari, dan gelas plastik 4-6 itu gelas B di tempat yang redup. Ketujuh, menyiram setiap gelas plastik dengan air yang volumenya sama setiap hari. Yang kedelapan, mengamati dan mengukur tinggi kecambah kacang hijau setiap hari selama 10 hari. Yang terakhir, menulis hasil pengukuran. Nah, ini tabel ukuran panjang tanaman. Tanaman yang pertama pada 10 hari pada gelas yang terang, itu saya lupa ukur waktu hari pertama, jadi nggak diukur, jadi 0. Yang kedua, hari kedua juga sama, saya lupa ngukur, jadi 0. Yang hari ketiga itu 1 cm, yang keempat 3, yang kelima 5 cm, hari ke-6 7 cm, hari ke-7 8 cm, hari ke-8 12 cm, dan hari ke-9 dan 10-nya mati. Hari kedua juga hari pertamanya lupa diukur, hari keduanya juga lupa, hari ketiganya 1 cm, hari keempatnya 2 cm, hari kelimanya 3 cm, hari ke-6 8 cm, hari ke-7 10 cm, hari ke-8 15 cm, hari ke-9 dan 10-nya mati. Yang gelas ketiga juga lupa ngukur waktu hari pertama dan kedua. Yang hari ketiganya 1 cm, hari keempatnya 2 cm, hari kelima 5 cm, hari ke-6 7 cm, hari ke-7 9 cm, hari ke-8 11 cm, yang hari ke-9 sama 10-nya juga mati. Nah, rata-rata dari ketiga gelas tanaman tadi dalam satu harinya itu, yang hari pertama 0 sama yang kedua juga 0 karena emang saya nggak ngukur kan, lupa. Yang ketiga 1, yang keempat yang hari keempat rata-ratanya 2,3 cm, yang kelima 4,3, yang keenam 7,3, yang ketujuh 9 cm, yang ke-8 12,7, yang ke-9 dan 10 tidak ada soalnya mati. Ini yang pengukuran gelas B atau yang di tempat gelap redup. Yang tanaman pertama, hari pertamanya itu 0,5 cm, yang keduanya 1 cm, yang hari ketiga 2, hari keempat 3, hari kelima 4, hari keenam 22,5, hari ke-7 24, 8 30, 9 33, 10 39. Yang gelas kedua, hari pertama itu setengah cm, hari kedua 2, hari ketiga 5, hari keempat 6, hari kelima 8, hari keenam 17, hari ke-7 19, hari ke-8 25, hari ke-9 26, hari ke-10 28. Yang ketiga, hari pertama itu setengah cm, yang kedua 3 cm, yang ketiga 5 cm, yang keempat 8 cm, yang kelima 12 cm, yang keenam 15 cm, yang ke-7 17 cm, yang ke-8 22 cm, yang ke-9 27 cm, dan yang terakhir 33 cm.
Rata-rata dari ketiga gelas tersebut pada hari pertama itu setengah sentimeter, yang kedua 2 cm, hari ketiga 4 cm, hari keempat 5,7 cm, yang kelima 8 cm, yang keenam 18,7 cm, yang ketujuh 20 cm, yang kedelapan 25,7 cm, yang kesembilan 28,7 cm, dan yang terakhir 33,3 cm. Ini perubahan keadaan tanaman kacang hijau. Ciri-ciri organ tanamannya, yang pertama ada daun. Daun warna sama ukuran dan kondisinya pada di yang gelap, kalau warnanya itu kekuningan. Ukurannya kecil, kondisinya tipis. Kalau di yang terang, dia hijau, warnanya ukurannya lebih lebar, kondisinya juga tebal. Pada batang di bagian tumbuhan yang gelap itu warnanya kekuningan, ukurannya panjang, kondisinya lemah. Yang terang warnanya hijau kemerahan, ukurannya pendek, kondisinya kuat. Yang akar pada tumbuhan gelap itu ukurannya panjang. Yang terang itu pendek, kondisi serabutnya. Kalau yang gelap itu jarang atau tidak lebat. Di yang tumbuhan terangnya itu lebat. Nah, ini diagram dari tanaman selama 10 hari pada gelas A atau gelas terang dalam bentuk diagram. Ini hari pertama, keduanya mati. Jadi dia 0, terus ketiganya naik 4, 5, 6, 7. Ya, 9, 10-nya nggak ada karena yang tadi mati. Ini yang tumbuhan di tempat yang gelap. Pertamanya sama, kedua naik, mulai naik, ketiga naik, 4, sampai juga dengan hari ke-10. Pembahasan dari data hasil penelitian. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di tempat yang terkena cahaya dan yang tidak terkena cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Apabila ditanam di tempat gelap, maka tanaman kecambah akan tumbuh lebih panjang daripada normalnya. Peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap. Tetapi dengan kondisi fisik yang kurang sehat, akar yang banyak dan lebat, batang terlihat kurus tidak sehat, warna batang dan daun pucat serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning. Peristiwa ini disebut etiolasi. Jika ditanam di tempat terang, maka kecambah akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat gelap. Peristiwa itu juga terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Seperti yang dijelaskan di atas, hormon auksin ini akan terurai dan rusak sehingga laju pertumbuhan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Akibatnya, batang tanaman akan lebih pendek, tetapi dengan kondisi fisik yang sehat, subur, batang terlihat lebih gemuk, daun terlihat segar dan berwarna hijau, serta memiliki cukup klorofil. Yang terakhir, bab 5, kesimpulan dan saran. Simpulannya, dari hasil penelitian pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau, dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan membutuhkan cahaya, namun banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan berbeda-beda.
pula dengan tumbuhan kacang hijau. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap dan terang akan mempunyai perbedaan. Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung pertumbuhannya lebih lambat. Daunnya lebih besar, lebih lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak, kokoh, sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari pertumbuhannya lebih cepat tinggi dan daunnya tipis, berwarna pucat, batang melengkung, tidak kokoh. Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah dibuat sebelumnya telah benar. Saran saya adalah marilah kita menjaga kelestarian tanaman karena kita menyadari bahwa tanpa tanaman atau tumbuhan kita tidak akan ada di muka bumi ini. Dan juga sebaiknya para petani dalam pemilihan biji kacang hijau ini memilih kualitas kacang hijau yang baik agar dapat menghasilkan kecambah yang baik. Ini daftar pustaka yang saya cari dari berbagai data PowerPoint ini, bisa dilihat ada 3 ya. Dan ini lampiran foto-foto ketika saya melakukan penelitian tanaman biji kacang hijau. Yang ini pada saat hari pertama saya menanam. Ini setelah beberapa hari kemudian, ini juga, ini di yang gelap, ini di yang terang, dan ini akhirnya yang terang tuh jadi kayak gini. Nah, kelihatan kan bedanya? Ini tuh lebih pendek, lebih kokoh, lebih tebal daunnya dibanding yang ini. Lebih hijau juga ya, lebih bagus. Ya, terima kasih. Ada yang Haifa mau bertanya? Ya, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Haifa Salsabila dari kelas 12 MIPA 4. Bagaimana pertumbuhan biji kacang hijau di tempat yang gelap? Seperti yang saya jelaskan tadi, pertumbuhan biji kacang hijau di tempat yang gelap itu dia tuh kan lembab ya. Dia kan pakai kapas, sama sih sama yang diterang, sama pakai kapas. Cuma kan kalau di yang terang tuh kan kena matahari. Jadi kalau nggak disiram kan emang kayak kering, cepet kering gitu kan. Jadi harus sering disiram. Kalau yang di lembab juga mungkin sering disiram, cuma jangan terlalu basah, nantinya busuk. Nah, dia tumbuh gara-gara menggunakan kelembaban di si ruangan sekitar dia itu. Kayak gitu. Terima kasih. Ya, makasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.